Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua senantiasa dalam keadaan sehat dan sudah siap menerima pelajaran. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Ayo siapkan buku dan perlengkapan tulisnya ya. Dan simak video berikut ini sampai habis. Selamat belajar anak-anak. Anak-anak, Dayu anak yang kreatif dan pandai menari. Dayu sering tampil menari di acara pentas seni, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Kali ini, Dayu akan mengikuti lomba tari dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Dayu akan menarikan tari tunggal bertema kepahlawanan. Apakah yang dimaksud dengan tari tunggal? Ayo kita baca teks berikut ini. Ragam tarian di Indonesia. Indonesia kaya akan budaya, diantaranya karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Ada 3 jenis tari kreasi, yaitu tari kreasi daerah atau tradisional, tari kreasi modern, dan tari kreasi kontemporer. Tari kreasi daerah atau tradisional adalah tari yang mengalami perubahan dari tari tradisi, baik bentuk, gerak, ataupun aspek lainnya, tetapi tetap dalam konteks ciri khas dari daerah tersebut. Tari kreasi modern adalah tari yang tidak memiliki aturan tertentu, baik dalam bentuk gerak ataupun aspek lainnya. Tari kontemporer adalah tarian yang dibuat berdasarkan isu yang beredar pada waktu tertentu. Bentuk karya tari kreasi dapat berupa bentuk tari tunggal, tari berpasangan, dan tari kelompok. Tari tunggal adalah karya tari yang diperagakan oleh seorang penari. Tari berpasangan adalah karya tari yang diperagakan oleh 2 orang penari. Adapun tari kelompok adalah karya tari yang diperagakan oleh lebih dari 2 penari. Anak-anak, teks yang baru saja kita baca itu termasuk teks non-fiksi. Teks non-fiksi yaitu teks atau tulisan yang dibuat berdasarkan fakta atau hal-hal yang benar-benar terjadi. Teks non-fiksi tersebut terdiri dari 3 paragraf yang setiap paragrafnya terdapat gagasan utama ataupun pokok pembicaraan ataupun pokok pikiran. Di paragraf yang pertama kita temukan gagasan utamanya yaitu tentang pengertian tari kreasi. Sedangkan di paragraf kedua gagasan utamanya terdapat di kalimat pertama yaitu jenis tari kreasi. Dan di paragraf ketiga, gagasan utamanya terdapat juga di kalimat yang pertama. Gagasan utamanya ataupun pokok pikirannya yaitu tentang bentuk karya tari kreasi. Jenis tari yang akan diikuti oleh Dayu dalam perlombaan adalah tari kreasi daerah atau tari tradisional berbentuk tari tunggal. Tari yang akan disajikan Dayu dalam perlombaan adalah tari merak. Tari merak berasal dari daerah Pasundan, Jawa Barat. Tari merak menggambarkan ekspresi kehidupan burung merak. Tata cara dan gerak tari terinspirasi dari kehidupan merak yang diangkat ke pentas oleh seniman Sunda, Raden C.C. Sumantri. Selain tari merak, banyak karya tari lain yang berbentuk tari tunggal. Apakah di daerah tempat tinggal kalian ada bentuk tari tunggal anak-anak? Apa nama karya tarinya? Berikut beberapa karya tari berbentuk tari tunggal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada tari pendek dari Bali, tari kandangan dari Jawa Barat, tari kelana topeng dari Yogyakarta, dan tari remo dari Jawa Timur.
Tarian daerah merupakan akar budaya nasional. Oleh karena itu, kita berhak dan wajib melestarikan tarian daerah dengan cara mempelajarinya tanpa membedakan asal daerah setiap tarian. Melestarikan tarian daerah berarti melestarikan budaya nasional. Anak-anak, ayo kita perhatikan tahapan perkembangan manusia berikut. Manusia akan mengalami beberapa tahapan perkembangan, mulai dari sebelum lahir, bayi, anak-anak, masa remaja, masa dewasa, dan usia lanjut. Kalian yang berusia 10 ataupun 11 tahun termasuk masa awal remaja atau disebut masa pubertas. Bagaimana kita membedakan masa anak-anak dengan masa pubertas anak-anak? Ayo kita perhatikan ciri-ciri masa anak-anak dan masa pubertas pada anak laki-laki berikut. Ciri-ciri masa anak laki-laki: belum tumbuh rambut halus di ketiak, kemudian suara belum membesar, belum tumbuh jakun, belum tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas pada anak laki-laki: tumbuhnya rambut halus di ketiak, suara jadi membesar, tumbuh jakun, dan tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Sedangkan ciri-ciri masa anak-anak bagi anak perempuan dan ciri-ciri masa pubertas bagi anak perempuan: masa anak-anak belum tumbuh rambut halus, suara belum melengking, payudara belum membesar, panggul belum membesar. Sedangkan ciri-ciri masa pubertas: tumbuhnya rambut halus, suara jadi melengking, payudara membesar, dan panggul juga membesar. Perhatikan ciri-ciri masa anak-anak dan ciri-ciri masa pubertas ya nak. Nah, setelah kalian memahami perbedaan ciri masa anak-anak dan masa pubertas, sekarang coba kalian kenali diri kalian berdasarkan ciri-ciri tersebut. Kemudian, kalian simpulkan apakah masa yang sedang kalian alami saat ini masih masa anak-anak atau sudah masa pubertas. Mungkin sebagian kalian ada yang sudah mengalami masa pubertas dan sebagian lagi masih masa anak-anak. Anak-anak ibu, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.